Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini anak-anak semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih mempunyai semangat belajar walaupun di rumah. Ya, baik, untuk materi kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang cinta Nabi dan Rasul. Ya. Cinta Nabi dan Rasul. Cinta Nabi dan Rasul itu adalah salah satu rukun iman yang keempat. Jadi rukun iman itu ada 6 dan salah satunya adalah percaya dengan adanya Nabi dan Rasul. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita alangkah baiknya untuk berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah mudahkan kita dalam menerima materi ini dan Allah mudahkan kita untuk memahami materi apa yang Bapak sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi, ada awalan dulu atau pendahuluan dari materi. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka diberi tugas khusus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan juga untuk mengajak para umatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebagaimana yang tercantum di dalam kalimat syahadat itu, la ilaha illallah. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya. Itu kuncinya. Kemudian kita masuk ke materi. Nah, materi kali ini adalah tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kisahnya seperti ini. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ini berunding kepada para malaikat bahwa Allah ingin menyampaikan seseorang manusia dengan tujuan apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Kemudian para malaikat ini menjawab, ya Allah, apakah engkau yakin menciptakan seorang manusia yang mana justru nanti akan merusak muka bumi ini dan juga menumpahkan darah di muka bumi ini. Sedangkan aku bertasbih kepada engkau dan selalu memuji engkau. Ya. Kemudian Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu kan. Itu redaksinya seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian kita tengok di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Nah, bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata,
apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, inilah tujuan atau sebab ataupun asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa Allah ini ingin menciptakan seorang manusia dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya, untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Nah, kemudian setelah itu Allah menciptakan seorang Nabi Adam dari saripati tanah, ya, diciptakanlah Nabi Adam dari saripati tanah. Kemudian ketika diciptakan Nabi Adam, para malaikat dan juga iblis itu dikumpulkan di dalam surga. Jadi awalnya itu iblis itu berada di dalam surga, ya. Iblis itu ketika di awal itu adalah di dalam surga tempatnya. Nah, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah dalam surga, kemudian Allah berfirman kepada mereka bahwa mereka baik malaikat maupun iblis ini disuruh oleh Allah untuk menyembah kepada Nabi Adam. Bukan menyembah, ya, bersujud, ya. Bapak ulangi. Jadi mereka itu malaikat dan juga iblis ini disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat ini mau bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan iblis ini tidak mau. Karena apa? Karena merasa bahwa dirinya itu lebih tinggi derajatnya daripada manusia, daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari situlah akhirnya apa? Akhirnya iblis ini diusir dari surga. Karena apa? Karena kesombongannya yang menganggap bahwa iblis ini derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam, ya. Yang mana iblis ini merasa diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari saripati tanah. Nah, kemudian sebelum iblis ini diusir dari surga, iblis ini memohon satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa iblis ini akan menggoda setiap manusia agar apa? Agar mereka bisa menemaninya ketika di neraka. Ya, jadi ketika diusir dari surga, iblis ini meminta permohonan atau permintaan kepada Allah untuk menggoda manusia agar apa? Karena agar iblis ini punya teman ketika nanti di neraka. Akhirnya disepakatilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diciptakannya Nabi Adam, kemudian setelah diusir iblis ini dari surga, kemudian Allah ini menciptakan seorang wanita, ya. Seorang manusia atau manusia kembali, menciptakan manusia untuk menemani Nabi Adam alaihissalam dalam surga. Akhirnya Allah menciptakan seorang wanita yang bernama Siti Hawa. Jadi Siti Hawa ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Setelah diciptakan, akhirnya mereka ini baik Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa ini hidup di dalam surga. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, kalian boleh memakan apa saja yang berada di surga kecuali satu, buah khuldi. Nah, kecuali buah khuldi. Mendengar itu, kemudian iblis ini mulai menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Untuk apa? Untuk memakan buah khuldi tersebut. Percobaan pertama iblis gagal menggoda mereka, menggoda Nabi Adam, gagal. Percobaan kedua gagal menggoda Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa? Percobaan ketiga, iblis ini menggoda Siti Hawa untuk membujuk Nabi Adam agar mau makan buah khuldi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tergodalah Siti Hawa dan juga tergodalah Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa ini makan buah khuldi itu, maka Allah murka kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga Nabi Adam dan juga Siti Hawa ini diturunkan ke bumi, ya.
diturunkan di bumi. Ya. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di sekitaran Palestina sana. Ya. Kemudian selang 300 tahun akhirnya Nabi Adam dan juga Siti Hawa ini bertemu di sebuah padang, ya, namanya padang mahsyar itu kan. Ya, padang mahsyar atau padang pertemuan, ya. Selama 300 tahun mencari, akhirnya mereka dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah padang mahsyar. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, ya. Dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Akhirnya apa? Setelah mereka selama 300 tahun akhirnya mereka dipertemukan kembali kepada Allah dan diampunilah semua dosa-dosa baik Nabi Adam maupun Siti Hawa. Nah, anak-anakku semuanya, jadi inilah sedikit kisah ataupun cerita penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, dari kisah ini apa pelajaran yang bisa kita ambil, ya? Kisah keteladanan apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama adalah Siti Hawa ini adalah istri yang mendampingi beliau. Jadi yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa ini mempunyai sifat kesabaran yang luar biasa, ya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil di sini adalah sifat Nabi Adam yang bisa dijadikan pelajaran adalah godaan pria itu ada 3, ada harta, tahta, dan wanita. Ya, ketika digoda 2 kali oleh iblis itu tidak mempan, akhirnya apa? Akhirnya iblis ini menggoda Siti Hawa agar Siti Hawa membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi tersebut. Ya. Nah, jadi pelajaran yang kedua adalah seorang laki-laki itu akan kalah dengan seorang wanita, gitu kan? Ya, karena godanya seperti itu. Bagaimana kisahnya Nabi Adam alaihissalam ini yang tergoda oleh seorang wanita, yang mana wanita itu adalah istrinya sendiri. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah murkanya Allah usai melihat Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan sesuatu hal yang dilarang. Ya, membuat Allah menghukum keduanya untuk turun ke bumi secara terpisah. Jadi ketika kita melanggar aturan Allah, ketika kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap Allah menurunkan azab kepada kita. Jadi kita tidak boleh melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ada di depan tadi, ketika kita ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, kuncinya adalah taati perintahnya dan jauhi larangannya. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Adam setelah diterima taubatnya. Ya, jadi ketika kita sedang ada masalah atau sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh langsung mengeluh. Ya, kita tidak boleh mengeluh dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena ujian ini. Ya. Jadi Allah itu menurunkan ujian karena Allah yakin kita mampu menghadapi ujian tersebut. Ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan ujian, memberikan cobaan kepada hambanya itu tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Ya, jadi ketika kita diberi cobaan oleh Allah atau diberi ujian oleh Allah, Allah yakin kita mampu menghadapi ujian tersebut. Ya, jadi kita tidak boleh mengeluh, kita renungi masalah itu, kita renungi ujian tersebut, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Karena dengan itu maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada 4 kisah keteladanan dari Nabi Adam yang bisa kita ambil ibrohnya atau pelajarannya. Ya. Yang pertama adalah bahwa Siti Hawa ini adalah istrinya Nabi Adam alaihissalam yang mempunyai sifat kesabaran. Yang kedua bahwa
godaan laki-laki itu ada 3, ada harta, tahta, dan wanita. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah ketika kita melanggar larangan Allah, maka kita harus bersiap-siap mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa ujian atau hukuman, ya, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Kemudian yang keempat adalah bahwa Allah mengangkat derajat seseorang ketika kita sudah melakukan taubat dan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Yaitu ada 4 pelajaran yang kita ambil pada kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Baik anak-anakku semuanya, jadi kesimpulannya adalah, jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan dari saripati tanah. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan Siti Hawa dan untuk menemani Nabi Adam alaihissalam di surga, ya, yang mana Siti Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di muka bumi. Kemudian nanti barangkali ada dari SMP 3 mau ambil berkas PKRI untuk pensiunan di meja sana. Ada yang minta kemarin. Siap. Ya. Ya, monggo. Nah, kemudian tugas dari anak-anak adalah 1, percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Soal kedua, siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Soal yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari. Soal yang keempat, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Yang kelima, mengapa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga? Nah, 5 soal ini anak-anak kerjakan. Ya. Silahkan anak-anak tulis di buku tulis soalnya, kemudian jawabnya boleh di bawahnya. Nanti difoto, kirimkan ke Bapak, ya, ke nomor Bapak. Ya. Jadi saya kira itu untuk materi pada pagi hari ini. Materi sudah Bapak sampaikan. Kita akhiri majelis ataupun pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.